Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat para pendengar Speak Speak Santuy. Judulnya Salam Sahabat Santuy. Jadi kali ini kita kedatangan dua darah cantik dari Indonesia. Bisa diperkenalkan diri dulu? Mau siapa? Terserah. Lexi dulu deh. Feli dulu. Oke. Hai, aku Lexi. Gue Lexi. Ya gue atau aku terserah ya, dipilih aja. Lexi dari Bali. Sebenarnya base di Bali, tapi asalnya dari Bogor. Ya, 23 tahun. Oke, halo semuanya. Gue Felin. Tinggal sekarang di Jakarta. Umur 22 tahun. Yeah. Dan saya Odong, dan the oldest one, and the mighty Lord. Ya, saya Ari Nugroho. Suara sudah tidak usah. Oke, nggak usah ngomong panjang kali lebar tentang introduction. Apa yang kita bahas, Bang Ari? Kita akan bahas tentang body shaming. Oke, jadi belakangan ini tuh lagi ada isu yang hot berapa hari ini tentang one of the brand, tapi kita harus tahu dulu nih, body shaming itu apa sebenarnya? Secara harfiah dulu. Ya, secara harfiah apa sebenarnya? Apa itu body shaming? Enlighten us. Oke. Kalau menurut gue, I think body shaming is when you have judgment gitu ya ke orang gitu, whether it's about body weight, body height, anything to do with physical appearance is menurut gue, and you say it negatively towards other people is body shaming, regardless of alasan apapun itu. Kayak gak bisa dikit-dikit kayak kalau lo bilang, lu gendut banget sih, itu body shaming cuy gitu. Or when you say, kenapa kulit lu kayak gitu, it's a form of, you don't accept it, or you think that this particular feature in her or his body doesn't fit well with society or what normal people should look like. That is body shaming for me. Untuk Felinka, apa menurut Actually sebenarnya mirip juga sih sama definition-nya Kak Lexi. It's all about celaan atau cemooh yang ditujukan langsung terhadap fisik seseorang, mau itu rambut dia, badan dia, dan terkadang nggak juga, lu gendut banget ya. Kadang tuh kalau ada ngomong, lu kurus banget nih, gila ceking banget lu, tulang doang isinya, it's also body shaming. Body shaming. Jadi bukan cuman menuju ke orang yang gendut atau orang yang rambut, pokoknya bukan cuman ke orang yang gendut, tapi orang yang feature-nya lebih small itu juga kadang bisa terkena body shaming. Jadi it's very broad lah. Istilah body shaming itu kenanya bakal luas banget. Berarti basically nggak bisa dikasih patokan gitu. Kalau body shaming itu tentang kurus dan gendut. Berarti sangat luas. Ya, berarti kan sesuai, ini yang gue tangkep ya dari kalian dua ya, berarti kan si body shaming ini sesuatu yang menjelekkan kondisi seseorang. Ya, kan? You can say it like that. I can say it like that. Kondisi fisik. Contohnya kayak, wah rambut lu jelek, kayak mangkok gitu. Ya kan? Iya. Ya, gitu. Itu contoh ya. Gue serius, sumpah itu contoh. Ketawa boleh nggak? Kenapa? Ya udah lanjut. Ya, itu contoh. Anyway, jadi body shaming ini kan sebenarnya jadi bukan tren sih, jadi istilah yang social issues lah. Social issues yang jadi banyak concern-nya dari orang-orang kan gitu. Jadi kalau dari kalian sendiri nih, pernah nggak kalian ngalamin si body shaming ini sendiri? Pernah nggak? Oh sering, sering banget. Really? Lexi boleh curhat. Gimana Lexi? Dulu. Wah banyak kan gue keturunan bule ya, maksudnya kan bokap gue kan Belanda, which is kalau if you think about bule tuh kayak pasti yang tinggi, terus kayak kurus tinggi, and then rambutnya tuh pirang, terus gue tuh sering banget kayak, atau hidungnya tuh kayak mancung, sering banget dari kecil tuh udah pasti kayak, especially when girls get older, when I get older, kok lu pendek sih? Gitu. Kok lu bule tapi lu pendek sih? Gitu. Atau lu bule tapi lu nggak semancung bule-bule yang lain sih? Gitu. Kan gue mix cuy gitu. Kayak gue nggak bisa apa-apa. Pernah nggak sampai diskusi sama
orang tua kayak bisa nggak sih disuntik hormon? Pernah sampai bener-bener sampai di titik itu, saking so many bullying people around me gitu, yang I'm just so sick of it gitu, kayak serba salah gitu. Gue bule terus gue tanning, terus ya gue tanning bukan karena gue mau hitam gitu, tapi I like tanning, the feeling of the sun in my skin, it makes me feel good. Terus people tuh kayak ngejudge, oh lu bule ya jadi lu tanning. I'm like, what? And then kalau gue iteman dikit, there will be people yang, kok lu iteman sih, lu bagusan putih, tahu bule tuh bagusan putih. Terus di kalangan lain, kok lu putihan sih, Lex, kayak lu tanning sih, gitu. Jadi, oh my gosh, like, it's every single day from every different people. Gue gendutan dikit, lu gendutan deh. Gue kurusan dikit, kok lu bagus sih kurusan. Kok jadi standar, gitu. Jadi kayak serba salah. Ya itu sih gue sih, every single day pasti ada, even from family ya. I feel like from family juga sama, like kakak gue kadang-kadang juga kayak, kok lu jerawatan sih sekarang sih Lex gitu, pakailah perawatan gitu. Oh my gosh, so yeah, but I think everybody sih udah pasti sih ngalamin sih. I don't know with Feli gimana nih? Ya sama lah, kurang lebih kayak gitu juga ya, seputar. Terlebih itu saat masa-masa sekolah, pas SMP lah, SMA. Oh my god, every single day, gue tuh sampai gak mau ke sekolah. Gue sampai gak mau ke sekolah karena ada titik di mana gue tuh pernah bener-bener abis-abisan dibully sama teman kelas gue, sama kakak kelas gue. Dibilang, betis lu kayak talas Bogor lah, atau kaki lu gede banget lah, segala macem, kayak gitu-gitu. It's okay. I mean, itu bukan cuman menyakitkan hati loh. Somehow hal itu lama-lama tuh akan kena ke mental kita juga, yang akan affect our daily life in all aspects, in every aspect. Gue jadi punya urge buat nggak mau makan karena gue melihat kalau standar cantik itu lu harus seperti ini nih, lu harus kurus, berat lu harus 55 kilo. Jadi gue punya urge setiap hari, dan gue punya goals gitu loh buat, gue harus diet, gue harus turunin berat badan gue harus kelihatan cantik di depan orang. But that way, gue nggak mikirin diri gue sendiri loh. Gue nggak mikirin my mental, gue nggak mikirin sebenarnya gue nyaman nggak sih ngelakuin ini. Itu bener-bener I went through that my whole life sampai 5-6 tahun gue kayak gitu. And it's very tiring karena capek banget, mental tuh kena mental banget. Separah itu gitu. Talas Bogor itu ada. Iya itu kan gimana? Ya it's something yang seharusnya gak keluar dari mulut lu ya, karena itu as a human you're mean. If you say it like that, it's mean. Itu jahat gitu loh. Bukan masalah nggak sesuai standar juga lagi ya. Itu lu jahat, lu pure jahat kalau lu ngelakuin hal itu. Gitu. Tadi mau nanggepin Lexi. Ya, maksudnya Lexi itu sampai tadi sempat bilang kalau harus suntik hormon. Maksudnya dari mana pemikiran itu ya? Atau sekeras itu kah Lexi? Maksudnya bullyingnya yang, maksudnya ini anak mix harusnya mirip bapaknya, mirip yang ininya lah. Maksudnya ada gen yang mendominasi pastinya. Teman kan ekspektasi orang kan nggak bisa kita penuhi semua kan. Dengan lu berpikir, gue perlu suntik hormon itu, how you've been through all of this shit. All of this shit ya. Hormon lo itu udah parah, maksudnya batasannya udah kayak mantap banget nggak sih? Baru mikir hormon gitu. Yeah, it's a serious conversation with my dad at that time. Baru kayak tahun terakhir SMA, and it was not because of the heavy bullying. It wasn't because of the terus-terusan dicekokin kayak gitu dari kecil to the point where if I'm not that, what am I? Or if I'm not that, what am I? And then itu I feel because waktu itu sempat ke Belanda, and I feel like I didn't fit in. I didn't fit in because everybody was so tall, everybody was looking like
like that. And then kalau aku di Indonesia, I don't look like that, you know. And then so I don't fit in anywhere, you know. And then so to the point where lama-lama it's feeding me, it's feeding my mental health, it's feeding my mental brain to think that gue harus kayak gini. And then everybody was like, oh lu coba basket, lu coba renang. And then I really did. Gue like 3 tahun SMP gue basket, 3 tahun SMP gue berenang, abis itu sampai bisa ikut olimpiade. Tapi kan gue serius gitu loh sampai ke sana gitu. And then you know what? Gak berubah. And then so itu perbicaraan dengan papa, you know. Dan I said to him that why am I so short? You know, why am I not tall? Like my friends always tell me like I'm a bule but I'm short. Why is that? Terus gue tuh sangat terbuka sama papa gue. And then bokap gue tuh cuma ngomong kayak gini, kayak it's okay, you know, you're born this way, what can you do? But if you want, there are options for you. Dia bilang kayak gitu. We can discuss with a doctor if maybe we can boost your hormones and make you taller. There is possibility, they say. He said like that to me. But you need to understand the consequences. Bokap gue tuh orangnya terbuka banget, tapi dia tuh terbuka dan ngasih gue konsekuensi juga. Dan dia bilang, if you take this road, kalau lu mau nyoba hormonal injection, ya itu satu, oke, mungkin bisa membuat lu lebih tinggi, tapi lu tuh bermain dengan hormon diri lu sendiri, lu bermain dengan DNA diri lu sendiri, yang kemungkinan tuh bisa jadi kayak tumbuh rambut misalkan di tempat-tempat yang harusnya tidak tumbuh, atau misalkan ada ketidakkeseimbangan hormon nanti jadi masalah di masa depan, you don't know, dengan resiko seperti itu. And then di situ gue decide, you know what, gue nggak mau melakukan itu. Did I stop there? No. Gue masih nyoba obat peninggi badan, gue udah pernah nyoba cuy gitu, terus nggak berguna juga. So yeah, that for me, like I gave up on all those shitty things I need to do so I can, you know, gain extra 5 cm or 10 cm. Sometimes sampai sekarang masih gue, aduh kok gue pendek ya, gue kayak dianggap kayak anak kecil cuy, kadang-kadang jujur aja sih. But yeah, maafkan ada anjing gue di sini dan membuat HP gue miring banget. I'm sorry Boba. Yeah, you need to go. Lu udah berusaha untuk ikhlas gitu ya, Lex, atau oke lah mungkin ini udah Tuhan seperti udah tuh. Nice. Udah nyoba fitness, nyoba renang, basket, dan dalam jangka yang panjang ya. Maksudnya kadang-kadang orang kan pikir kayak, oh lu cuman basket 2 bulan sih gak bisa cuy, gue 3 tahun gak bisa juga. Terus lu mau apa gitu kan? Ya either I let people keep judging me or not, or I have to be confident with myself and accept myself the way I am, and there's nothing wrong with being short, you know, and there's nothing wrong with being tall. So benar yeah. Ini gue mau ngerespon si Velinka. Jadi gini, I have a friend, she's Chinese. Lu kan ada darah Chinese kan? Now, ada nggak lu ngerasa bahwa people have expectations towards your look? Towards my look. Karena temen gue ada yang kayak gini, gue kasih contoh ya. Ada beberapa temen gue, ini maaf ya, gue bukan maksud menghina atau apapun. Sumpah, okay. karena ini itu, karena menurut gue dari dulu kok orang ekspektasinya gitu. Ya, dan nggak berubah. Gini, pertama mata. Most people think Chinese are sipit, ya kan? Yeah. To be honest. Yeah. Terus ada satu temen gue yang dia nggak sipit, terus tanya, lu tuh lahir dari darah mana katanya? Di dalam hati gue, lu ngapain nanya kayak gitu? Penting banget deh. Iya, makanya. Itu satu. Yang kedua ada lagi temen gue yang kulitnya kayak sawo mateng gitu lah. Ya, pribumi. Nah, kayak pribumi. Terus dia kayak, wah, Hitachi lu gitu. Hitachi. Enggak. Ini bukan brand ya, Hitachi. Iya. Hitam tapi Cina.
Hitam tapi Cina. Ya kan? Sih, Itu tapi lagi sih. Iya. enggak, dia jadi gini, people have expectation untuk, kalau dia yang gue tahu ya, bahwa Chinese people they are mostly white. Ya, most of them. Ya kan? Nah, Iya. lu pernah nggak orang kayak memberikan ekspektasi itu kayak gitu? Karena gini, gue dari TK sampai SMA itu lingkungan gue semua Chinese people. That's why banyak ya. Banyak karena gini, gue ada saudara, gue ada sepupu. Dia terlahir emang nggak seputih itu, emang kulitnya rada sawo matang, tapi dia Chinese gitu. But somehow people have standard, kalau lu Chinese you have to be white, right? You have to be white. Ya, Bahkan bukan cuma Chinese doang sih ya nggak sih Kaleksi, kayak in universal beauty standard, kalau lu orang putih itu you got more praise, lu kayak lebih Privilege. lu lebih terpuji gitu lah. Tapi kalau yang masalah Chinese iya kayak gitu sih, terlebih yang masalah warna kulit. Kalau misalnya lu nggak putih dikit pasti kayak orang beberapa ada yang, ya lu Chinese cuman kok kayak gitu kulitnya, apalah segala macam, banyak sih kayak gitu. Ada my cousins ada yang experience like that sih. Paham nggak? Iya. Udah terpatrik kayak dulu tuh gini. Karena it's a standard, it's called standard. Itu sesuatu yang udah di set sama seseorang, nggak tahu siapa ya. It's something yang udah di set gitu. Kalau lu Chinese lu harus seperti ini. Kalau lu bule lu harus tinggi, putih, fair. Kalau lu Chinese kulit lu harus ya fair, cuman mungkin rada kekuning. Mata lu harus lebih sipit and other race. Ya kan? Gitu. Karena gue pernah nanya sama orang yang nanya gitu gini. Karena dia, gue nggak mau nyebut dia dari mana. Terus gue nanya sama dia, terus menurut lu standar orang Indonesia itu gimana? Terus dia nggak bisa jawab. Ya nggak ada memang. Terus gue tanya, terus lu menstandarisasi mereka itu karena apa? Ya bukankah seperti itu? Ya udah lu gue standarin. Kok lu gini. Jadi dia gue nanya, kok lu bulu lu banyak, kan seharusnya bulu banyak Arab, gue bilang. Iya juga sih. Yang gitu sih. standar itu bikin capek. Iya. Ini gue belum pernah cerita kemana-mana sih. Jadi gue waktu SMP itu badan gue tuh kan gemuk, gede. Nah, gue itu selalu jadi punching bag. Punching bag. Samsak tinju. Iya. Dan itu bukan istilah. Dipanggil punching bag. Bukan istilah, itu memang kejadian. Jadi sini gue sebelah sini tuh habis tuh. Dipukulin. Niatnya bercanda atau emang sama teman gitu? Iya, sama teman. Wah, sama gede. Teman. Wah, gede lu. Gitu. Terus respon lu? Ya gue diam, gue gak berani ngelawan. Kenapa gak berani? Iya. Karena dia lebih tengil gitu. Iya, gue gede. Terus masa gue ngelawan? Kalau gue ngelawan berarti ada yang salah dong. Ya udah SMP sih. SMP dan waktu itu memang apa ya? Gue tuh SMP tuh emang orang yang gak berani ngelawan dulu. Dulu. Ya, kalau sekarang jangan ditanya. Kayak gitu. Oke. Itu kita kan ngebahas body shaming yang tadi tuh sempat ada di kehidupan sosial lah, misalnya kita secara experience masing-masing, yang tadi si Linka diejekin, terus ekspektasi orang terhadap Lexi gitu. Itu gila sih. Ya emang sifat dasar manusia. Iya pasti ya gitu. Judging. Jangan lupa judging. Nah, gue mau beralih ke modeling sebelum kita masuk ke kasus yang lebih gede. Dunia modeling itu kan dunia yang sebenarnya there are a lot of body shaming. Jadi kalau gue mau tanya ke kalian, ini terserah pendapat kalian. This is I just need your opinion. Sebenarnya kalau dalam lomba itu kan ada standar tertentu nih. Contohnya nih, gue nggak tahu benar apa enggak. Contoh
kalau lu mau jadi model, lu harus kurus, tinggi, you got the body goals type, Iya. ya kan? Nah, itu menurut kalian gimana? Apakah itu fair karena itu lomba, atau hal itu seharusnya dihilangkan? Siapapun. Feli dulu. Oke. Berikan dulu. Kalau menurut gua nggak setuju kalau misalnya it has to be kriteria. Kalau lu harus ada persyaratan kalau lu mau ngikutin lomba kecantikan lah segala macam. Kenapa? Why do you set such standard? Kenapa orang yang modeling di dunia kecantikan itu di bidang kecantikan itu harus beratnya 50 kilo, tinggi harus 160 minimal. Why? Kenapa harus seperti itu? Siapa yang set standard itu? Kan kita nggak tahu ya sampai sekarang. Kenapa ada standard itu? Kalau gue sendiri sih, I don't really believe in that. I believe that everyone has the same opportunity buat dapet chance buat masuk dan ikut compete. No, regardless your size or shape, itu sih menurut gue ya. Karena itu nanti yang bakal dibahas sih. In my opinion, standar kecantikan itu sesuatu yang sangat relatif. And for me, standar kecantikan itu sangat besar ya. Menurut Kaleksi, standar kecantikan bisa seperti ini. Menurut Ari, standar kecantikan bisa seperti apa. Beda-beda kan? Kenapa kita harus set satu standar kecantikan kalau misalnya semua orang punya opinion mereka sendiri terhadap standar kecantikan? Okay. Gitu. Relatif, benar. Benar. Oke, kayaknya coba. Lexi gimana Lexi? Do you have respond on this? Gini, kalau buat gue personally tuh pengen sih kayak orang tuh more open-minded gitu and think, hey, you see all these beautiful models yang kayak ya standar typical model yang kurus, tinggi dan lain-lain. Salah nggak? Enggak. Menurut gue satu enggak. Dan kalau misalkan kayak orang kayak ngejudge, kayak misalkan beberapa brand cuman pakainya model-model yang kayak gini, lu nggak bisa salahin modelnya cuy. Itu dulu, pisahin dulu, ngerti nggak? Banyak banget masih orang tuh pikir kayak yang di-attack siapa? Model. Padahal yang bayar model itu siapa? Perusahaan. Ya kan yang men-set harus tinggi seberapa, berat seberapa. Itu tuh kan bukan modelnya yang set. Itu kan dari perusahaan yang set. Itu dulu harus dibikin clear. We see all these pageants, we see all these models yang punya set standar seperti itu because they have those standards dan mereka yang terlihat. Dan mereka yang kena gitu kan. And then for me itu dulu dipisah. Coba kita pisahin dulu antara perusahaan yang ingin mencari uang dengan dan brandingnya seperti itu, dan yang model-modelnya. Dan mereka ini bukan victim, mereka juga bukan target buat dijadiin victim gitu, enggak gitu. But gimana ya? I think standar kecantikan when it comes to pageantry and let's say some brands that still consistently use model yang kurus dan tinggi dan yang tanpa diversity lah, let's say tanpa diversity, menurut gue tuh ya it's okay. Tapi ada kalanya kita sebutnya perkembangan zaman. Those days, ya people might not, nggak seterbuka ini kan ngomongin body shaming, nggak seterbuka ini ngomongin, beauty is not just that, that is beauty too. But this is also beauty, that is also beauty. And then so, ya perkembangan zaman cuy, gitu loh. Jadi kalau brand-brand cuman masih mau kekeh pakai model-model yang seperti itu, ya mereka kan ketinggalan zaman. Akan lama-lama orang will not buy from them anymore, will not support them anymore because you don't show diversity. That's the business point of view gitu kan. Kayak menurut gue standar kecantikan tuh banyak
diiniin media loh. You have to be very careful with media. I think semua anak komunikasi dan sosial tuh udah sangat aware with the power of media gitu ya. And then when you think about media tuh bisa, they show only what they wanna show, you know. So people yang lihat kemakan gitu, itu dari media, belum products. Tadi gue sempat diskusi sama teman gue about body shaming and this particular topic because she's very interested in this. And then she told me this beautiful thing, and it's this mind opening thing. Dia bilang, lu nggak mikirin produk, itu produk di pasaran bejibun raya, whitening, brightening, slimming. Dari darkening ada. You know? Yeah. It's so damn toxic gitu loh. If you think about, kenapa harus whitening? Kenapa harus brightening gitu loh? Bahkan produk-produk di beberapa negara seperti Afrika juga, itu tuh sampai produk whitening itu di-ban. Harus di-ban. And then, you see all these product merajalela di market gitu, that your hair should be straight, pelurus gitu, and everything. Salah enggak juga sih. But like, itu tuh kemakan loh, orang-orang tuh lama-lama makan loh, kayak ngelihat whitening, oh oke, ini whitening, cantik itu harus kurus, cantik itu harus putih. Yeah, exactly. Jadi kayak lama-lama kemakan kan, we see and then we eat it gitu, we hear information yang mungkin gak enak, tapi lama-lama kalau itu dikasih makan terus ke kita, ya otomatis anak psikologi juga pasti ngomong kemakan gitu kan. And then so akan terset di otak kita, akan menjadi mindset jadinya. Iya, kalau menurut gue sih personally there shouldn't be a beauty standard. There shouldn't be, because beauty standard is so relative. Everybody is beautiful. Can you see that question? Can you see their beauty even if their skin has flaws? Can you see they're beautiful when they're completely underweight or overweight, or when they're so short, or when they're so tall? Like, can you see? Oh, I'm so sorry. Can you see it? Because itu kan yang paling berpengaruh ya. If you can see the beauty and then you don't judge it, then there will not be a beauty standard. But if you judge it and if you keep pushing people and then saying dikit-dikit if they change, oh kok lu gendutan sih, atau oh lu kurusan ya, atau apa, you know, that kind of affects a lot of people. Yeah. Okay. By that, people only judge us by the cover atau by fisik doang, nggak ngelihat inside gitu. Ya baik, ya toxic. Kalau nggak mikir itu kan. Bener. Oke. Gua akan lompat ke kasus yang sekarang, yang lagi heboh saat ini. But before that, hang on a minute.